adat berdasarkan perintah dari raja untuk bikin kio, hutan adat, dan juga untuk bagi-bagikan tanah ke rakyat. Itu sudah berlangsung selama ratusan tahun. Nah, ketika rakyat dengan keinginannya untuk menyerahkan tanah ini untuk proyek identifikasi makanan ternak, jangan jadinya ternak itu yang jadi utama, rakyat diabaikan. Atau gubernur mau perintah sapi ya silahkan. Tidak butuh penduduk lagi. Tapi pertanyaannya tadi, Ya. anugerah itu, masyarakat adat mana saja yang Marga-marga mana saja yang Marga ada? di sini itu aja. Tefu, Nah, Tefu. Mana Om? Dia. Terus mana? Dia, ya itu Amat. Tefu punya Ya. kaki tangan yang Kaki tangan. mana obiaf kamnani. Nak Tefu in keon mak beti. Es namna Om dia nak biaf nak kamnani. Lopo di bawah itu lopo puai, na utun liu. Dulu itu semua sudah dibagi Pak, seluruh tanah Amanuban dibagi. nah, pertanyaannya siapa saja maksudnya? Ya. Biar kita Ini tulisnya- masyarakat di sini yang hafal. Iya, makanya saya jelasin siapa aja yang di Nanti sini. sebenarnya begini, ini Bapak, ini yang sebenarnya kami sudah, artinya masyarakat di sini jadi bingung karena yang sekarang tanda tangan untuk tanah diserahkan kepada pemerintah provinsi, 3 orang itu. 3 orang ini yang atas nama Nabuasa mereka serahkan. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Masyarakat juga bingung apa mereka mau atau usip. Kalau usip hanya dikenal di TTS cuma 3. Nama usip Amanuban, usip Molo, dan usip Amanatun. Ini kita mau saling terbuka Iya, iya. bahwa usip di TTS ini berdiri Kabupaten TTS ini karena ada 3 raja. Raja Amanuban, Raja Molo, dengan Raja Amanatun. Yaitu Banam, Onam, Enam. Itu ada 3. Di sini ada amaf-amaf. Ketika ada amaf-amaf ini, ada dari PAE ada 5 desa. Desa Kiubaat, Polo, Batnun, Linanutu, Bena. Iya. Datang di Oekam itu yang besi. Namanya kalau di sini ini dulu kontrak kerjasama baru kasih nama Besi Pae. Tapi dia nama awalnya itu Pubabu. Tapi karena kontrak kerjasama Indonesia Australia, maka muncullah nama baru Besi Pae. Karena ada 2 keluarga besar Nabuasa ini, Meo Pae dan Meo Besi, sehingga kasih nama Besi Pae. Nah, di dalam kontrak kerjasama itu sebenarnya sudah jelas bahwa Nabuasa menyerahkan juga disepakatin bersama dengan 8 amaf ini yang tanda tangan di dalam kontrak kerjasama Indonesia Australia itu. 8 amaf, 8 marga ini ikut tanda tangan. Tepu Manao, Biaf Kabnani, Lopo Puai, Na Utundiu. Ini 8 marga ini juga ikut tanda tangan di dalam kontrak kerjasama waktu Indonesia Australia. Pertanyaannya kemarin tanggal 21 Agustus tahun 2020, ini kami juga bingung, hanya diserahkan oleh keluarga Nabuasa, amaf-amaf ini tidak dilibatkan. Ya, saya kira gambaran dari awal sampai yang tadi terakhir diceritakan sudah jelas bagi kami. Dalam pengertian sejarah tanahnya, siapa saja yang dulu tanda tangan, terus kemudian dalam prosesnya seperti apa, sudah jelas ya. Tapi begini, satu hal saya kira kalau dari sisi kawan-kawan yang ada di sini sudah jelas. Tetapi juga mungkin kita perlu nanti, saya akan mendorong sebenarnya pemerintah provinsi untuk juga dialog dengan yang lain. Dialog dengan masyarakat adat yang lain, apalagi yang tadi disebutkan Nabuasa itu. Artinya apa? Supaya kemudian antara masyarakat adat dengan masyarakat adat itu tidak saling dibenturkan. Gitu. Nah, itu makanya itu yang saya membayangkan kedepannya ini harus jadi langkah pemerintah provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian saya kira tadi jelas untuk kemudian memperjelas soal batas-batas tanah itu
mana yang kemudian hutan rakyat, mana yang tanah adat maupun yang perkebunan itu. Karena lagi-lagi saya kira juga prosesnya tidak mudah. Prosesnya tidak mudah begini. Yang namanya pemerintah, siapapun pemerintahnya, itu pasti akan pakai undang-undang dan yang lain sebagainya. Yang di sini karena pakai adat. Gitu. Nah, ini mempertemukan ini kan juga saya kira perlu proses yang lama, apalagi kan udah berjuang dari tahun 2008 kan. Ini yang saya kira akan didorong oleh Komnas untuk hak-haknya itu siapapun masyarakat adatnya begitu untuk dapat kembali ke masyarakat. Saya kira itu ya. Mungkin saya tambahkan sedikit, Bang. Iya. Yang menjadi kekesalan kami, Perda sendiri belum ada pengakuan terhadap masyarakat adat. Kenapa 3 orang ini mereka serahkan? Perda ini pemerintah langsung mengakui bahwa betul itu Nabuasa punya tanah, sehingga mereka langsung munculkan sertifikat dan mereka mengakui itu. Ya, kalau itu memang masih menjadi masalah. Bukan hanya di NTT saja. Ini kan kaitannya dengan pengakuan masyarakat hukum adat, penetapan masyarakat hukum adat. Ini prosesnya panjang sekali. Karena apa? Ini pemerintah kabupaten itu harus menerbitkan perda dulu untuk membentuk tim untuk penetapan masyarakat hukum adat. Dari tim itu anggotanya ada yang dari birokrasi, ada yang dari akademisi, aktivis, segala macamnya. Mengundang siapa saja pihak untuk bercerita tentang masyarakat adat itu. Itu prosesnya. Baru kemudian ngomong asetnya mana saja. Seperti itu. Kebetulan saya sedang dalam proses mendampingi juga penyelesaian kasus masyarakat adat di Jawa Barat. Itu sama prosesnya. Hanya memang kemarin saya juga sudah sampaikan ke Pak Asisten 1. Sepertinya Pemprov juga harus mendorong untuk inisiatif penetapan masyarakat hukum adat kepada daerah-daerah yang ada.